Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji atau sama-sama mempelajari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas bab yang pertama, yaitu bab al-ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Dan kita sudah mempelajari hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan insyaallah kita akan lanjut pada hadis yang kedua dan seterusnya insyaallah. Hadis yang kedua yaitu wa an ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshunil Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi, dan apabila mereka sudah berada di tanah lapang, maka ditenggelamkan oleh Allah dari awal sampai akhirnya, barisan yang paling depan sampai barisan yang paling belakang. Qalat qultu ya Rasulullah, maka aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin Allah menenggelamkan dari awal sampai akhir di antara mereka, padahal di antara mereka ada orang-orang bawahan, orang-orang yang bukan pasukan untuk menyerang Ka'bah tersebut, dan di antara mereka bukan orang-orang yang berniat untuk menyerang Ka'bah. Qala, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dari awal sampai akhirnya, kemudian Allah membangkitkan mereka sesuai dengan niat-niat mereka. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis yang kedua ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala untuk menjelaskan tentang niat, dan yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niat yang ada di dalam hati manusia. Walaupun mungkin mereka berada dengan sebuah kelompok, yang kelompok itu merupakan kelompok yang zalim atau kelompok yang berbuat kejahatan, namun Allah Subhanahu wa taala akan melihat niat yang ada di dalam isi hati mereka. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, ibundahnya kaum mukminin, yaitu Ummu Abdillah. Kunyahnya ibunda Aisyah, Ummu Abdillah. Dan mungkin sudah kita singgung bahwa
kunyah itu tidak harus memiliki anak yang bernama tersebut, bernama yang disebutkan di kunyahnya itu. Bisa jadi tidak punya anak ataupun tidak punya anak yang bernama kunyah tersebut, namun boleh seseorang berkunyah dengan nama yang dia inginkan, nama yang baik-baik. Sebagaimana Ummul Mukminin itu tidak memiliki anak, namun beliau punya kunyah yaitu Ummu Abdillah. Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ibunda Aisyah, seorang sahabiyah jalil, siddiqah, wanita yang jujur dalam keimanannya, yang mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat senang maupun susah setelah sepeninggalan ibunda Khadijah. Maka beliau termasuk yang mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini istri Nabi yang paling dicintai oleh beliau. Istri Nabi yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam beberapa hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, inna fadla Aisyah 'ala nisa ka fadli tharid 'ala sa'irit ta'am. Sesungguhnya keutamaan, kemuliaan ibunda Aisyah di atas wanita-wanita yang lain atau di atas semua wanita, yaitu seperti keutamaan makanan tharid di atas seluruh makanan. Makanan tharid ini makanan zaman dulu yang paling mereka sukai, yang paling lezat, seperti bubur yang dicampur dengan kaldu daging, ya. Daging dicampur dengan gandum dan seterusnya dibuat seperti bubur. Nah, ini termasuk makanan yang paling disukai di zaman dahulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan ibunda Aisyah itu di atas wanita-wanita yang lain seperti keutamaan sarid, makanan ini di atas seluruh makanan-makanan yang ada. Lezatnya dan indahnya, enaknya, mengundang nafsunya. Nah, ini dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain. Disebutkan juga dalam hadis yang lain dari sahabat Amr ibn As radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Dari sahabat Amr ibn As ini ingin tahu siapa orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Kenapa beliau bertanya demikian? Karena masing-masing sahabat itu merasa dirinya lah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Saking mulianya akhlak Rasulullah kepada seluruh sahabat, tidak pilih kasih, sampai masing-masing mereka merasa dirinya lah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Saking dekatnya, saking perhatiannya beliau, hampir mereka semua merasa dirinya lah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Maka Amr bin As radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Berharap dirinya, ya gitu kan? Qala Aisyah. Maka beliau bersabda, Aisyah. Kata Amr bin As, ya, dari kalangan laki-laki wahai Rasulullah, abuha, yaitu bapaknya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasannya beliau itu spontan menjawab siapa manusia yang paling dicintai, langsung dijawab Aisyah. Ya. Kalau mungkin yang ditangkap oleh Rasulullah adalah dari kalangan perempuan atau dari kalangan istri-istrinya beliau, maka beliau langsung berkata Aisyah. Tapi yang dimaksudkan oleh sahabat Amr bin As adalah dari kalangan laki-laki, maka beliau menjawab abuha, yaitu bapaknya Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga para ulama itu sampai berbeda pendapat mana yang lebih utama, yang lebih mulia antara ibunda Khadijah dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan masing-masing memiliki dalil yang sama-sama kuat, dan hampir tidak ada, atau kami belum menemukan ada ulama yang merojihkan, alias memang sulit untuk merojihkan siapa yang paling mulia antara keduanya. Ibunda Aisyah punya keutamaan yang besar, begitupun ibunda Khadijah punya keutamaan yang besar.
keutamaan Ibunda Aisyah sebagaimana hadis-hadis yang sudah kita terangkan di atas. Para ulama ada yang berpandangan bahwa Ibunda Aisyah adalah yang paling mulia, karena kata Rasulullah yaitu seperti keutamaan sarid di atas seluruh makanan yang ada, ataupun hadis yang kita sebutkan dari Amr ibn As tersebut. Ibunda Khadijah juga banyak sekali dalil-dalil yang ada. Di antaranya sampai Allah Subhanahu wa taala titip salam kepada Ibunda Khadijah. Datang malaikat Jibril lalu menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sebentar lagi akan datang istrimu membawa makanan, membawa minuman. Maka sampaikan salam dari Rabbul Alamin. Sampaikan salam dari Allah. Allah saja titip salam." Masya Allah, menunjukkan bagaimana keutamaan Ibunda Khadijah. Dan juga malaikat Jibril ikut sampaikan salam kepada Ibunda Khadijah. Sedangkan Ibunda Aisyah, malaikat Jibril saja yang mengucapkan salam. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, "Sampaikan salam dariku." Jadi bukan dari Allah, tapi dari malaikat Jibril kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan sebagaimana kita jelaskan tadi, sama-sama punya keutamaan yang besar. Ibunda Khadijah membela Rasulullah dalam berdakwah di awal-awal Islam dengan seluruh jiwanya, bahkan seluruh hartanya beliau korbankan untuk membela dakwanya Rasulullah SAW. Pertama kali yang beriman dari kalangan wanita adalah Ibunda Khadijah. Begitupun Ibunda Aisyah punya keutamaan yang besar untuk agama Islam. Beliau adalah wanita yang paling faqih secara mutlak, wanita yang paling faqih, yang paling berilmu secara mutlak adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Beliau menolong agama Allah dengan menyebarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, ya, mereka berdua sama-sama punya keutamaan yang besar, ya. Dan beliau wafat pada tahun ke-57 Hijriah di bulan Ramadan radhiyallahu anha. Baik. Jadi dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yagzu jaisunil Ka'bah." Ada suatu pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Dan hampir para ulama tidak menyebutkan pasukan itu pasukan yang mana. Kalau pasukan yang menyerang Ka'bah, ada beberapa pasukan. Di antaranya adalah pasukannya Abraha. Di masa kelahiran Rasulullah SAW, tentara bergajah menyerang Ka'bah, namun dihancurkan oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat apa? Al-Baqarah atau Ali Imran? Al-Fil, ya, Masya Allah. Dalam surat Al-Fil, ya, dihancurkan dengan burung yang berbondong-bondong membawa batu kerikil dari neraka. Baik. Kemudian juga disebutkan nanti di akhir zaman, ya, akan ada orang dari Habasyah, Ethiopia, yang mencungkil bangunan Ka'bah. Jadi menghancur Ka'bah dengan manual, dicungkil satu persatu, apakah dengan kapak, dengan linggis, ya, dicungkil bangunannya satu persatu dan sampai Ka'bah itu hancur. Ini menunjukkan tidak ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Ketika agama sudah tidak ada, Islam sudah diangkat, tidak ada lagi orang yang beriman ketika itu, maka Ka'bah pun tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada orang yang bisa menghancurkan Ka'bah, mencungkil Ka'bah sampai hancur. Nah, sedangkan pasukan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Allahu a'lam bis-shawab. Ya. Kalau kita lihat dalam beberapa syarah hadis, hampir semua mengatakan Allahu a'lam bihi wa bizamanihi. Hanya Allah yang tahu tentang pasukan itu dan kapan waktunya itu. Tapi ini perkara yang akan datang. Jadi bukan perkara yang sudah berlalu. Rasulullah mengkhabarkan nanti akan datang suatu pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Baik.
Ketika pasukan ini ingin menyerang Ka'bah, maka mereka berada di satu tanah lapang atau sebuah dataran. Maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan pasukan itu dari awal sampai akhirnya, dari barisan pertama sampai belakang. Ini menunjukkan pasukan yang sangat besar. Pasukan yang besar, pasukan yang panjang. Kalau mereka berbaris, ya, Allahu alam, ya, sangat besar dan sangat panjang barisan pasukan tersebut. Lalu Ibunda Aisyah langsung bertanya. Ini menunjukkan kecerdasan beliau. Dan pertanyaan yang beliau tanyakan bukan pertanyaan yang biasa, tapi pertanyaan yang sangat berbobot. Jadi Ibunda Aisyah itu tidak penasaran atau tidak kepo dengan pasukan itu seperti apa, kapan waktunya pasukan itu datang, tapi beliau bertanya perkara-perkara yang penting. Kata beliau, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim?" Bagaimana Allah menenggelamkan barisan paling depan sampai belakang, padahal di dalam barisan itu ada orang-orang yang dipaksa, atau ada orang-orang yang tidak niat untuk menghancurkan Ka'bah, atau ada orang-orang yang bukan dari pasukan itu, kena kebetulan lewat, kemudian pasukannya sangat besar. Akhirnya rombongan ini ikut masuk di dalam pasukan, padahal mereka itu tujuannya lain. Tujuannya ke sebuah tempat yang lain, tidak untuk menghancurkan Ka'bah. Dan ini juga menjadi dalil bahwa pasukan ini sangat besar, sampai orang-orang yang bukan ikut dengan pasukan itu pun bisa berbaur dengan pasukan itu. Mungkin ekornya masih di belakang, ekor pasukan itu masih di belakang, sedangkan ada rombongan yang akhirnya masuk di tengah-tengah rombongan pasukan itu. Atau mungkin orang-orang yang memang dipaksa untuk ikut, karena mungkin raja yang zalim, yang bengis, lalu memaksa orang-orang pasar yang nggak kenal tentang peperangan, yang hanya pikir tentang bisnis atau jualan, tapi dipaksa oleh raja ini untuk ikut semuanya. Baik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Walaupun di dalam rombongan pasukan ini tidak ada, atau ada orang-orang yang bukan berniat untuk menghancurkan Ka'bah, tetap akan dihancurkan oleh Allah, akan ditenggelamkan oleh Allah dalam bumi. Lalu bedanya apa? Nanti ketika dibangkitkan oleh Allah, yang membedakan adalah niat-niat mereka. Yang menjadi perbedaan mana yang betul-betul datang untuk menyerang Ka'bah dengan orang yang niatnya untuk yang lain, itu baru kelihatan nanti di hari kiamat setelah Allah membangkitkan mereka dari alam kuburnya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat di dalam tafsir daripada hadis ini ataupun syarah daripada kitab ini, disebutkan yaitu wahada min akhbarihi sallallahu alaihi wasallam anil ghaib. Ini termasuk perkara yang gaib yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Bibaida al-baida'u al-mufazatin wa jam'uha bibaid wa hiyal ardul malsa'ul lati la syai'a fiha, yaitu bumi yang datar, tidak ada sesuatu di atasnya, tidak ada bangunan, tidak ada pohon-pohonnya. Jadi tanah yang datar seperti lapangan atau lebih besar daripada lapangan yang kosong dan datar. Baik. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini, al-insan yu'amilu biqasdihi minal khairi wasyarr. Seorang manusia itu akan diperlakukan, akan dibalas sesuai dengan niatnya, apakah niatnya baik ataupun niatnya buruk. Itulah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat-niat yang ada di dalam isi hati mereka. Sehingga kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
wa hussila ma fis sudur, yaitu nanti akan diungkapkan, akan dibongkar semua isi hati manusia. Mungkin di dunia tidak semuanya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ada yang mampu menyembunyikan kejahatannya. Apakah untuk memerangi kaum muslimin, kemunafikannya mungkin bisa dia sembunyikan sangat rapat, tidak ada yang tahu, ataupun riya yang dia tanamkan dalam hati itu, atau riya yang terdapat dalam hatinya dia mampu sembunyikan, tidak ada orang yang tahu. Namun nanti di hari kiamat semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah alimun bidatis sudur. Allah Maha tahu apa isi hati seluruh manusia. Dan itulah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi patokan adalah amalan hatinya, bukan amalan jasmaninya. Amalan jasmani memang itu sebagai syarat, sebagai rukun untuk sebuah amalan. Kadangkala amalan jasmani itu kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka amalan itu tidak akan sah. Tapi yang juga menjadi patokan yang paling utama adalah niat yang ada dalam hatinya. Dia melakukan ibadah itu apakah untuk Allah atau untuk selain Allah. Menyumbang untuk orang lain, membantu fakir miskin, apakah benar-benar untuk Allah atau hanya untuk mencari dunia, hanya untuk agar namanya terkenal, agar banyak orang yang akhirnya memilih dia ketika ada pemilihan, nggak tahu pemilihan apa. Nah, kalau niat-niatnya yang seperti itu, Allah yang mengetahui dan akan dibalas sesuai dengan niatnya tersebut. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini faedah yang pertama, amalan seseorang atau seorang itu dibalas sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Sebagaimana kisah yang terdapat dalam hadis ini, kalau dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah, maka dibalas, disiksa dengan azab yang pedih. Tapi kalau niatnya bukan untuk itu, niatnya untuk yang lain, maka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang lain, at-tahdhiru min musahibati ahli dzulmi wal fujur, yaitu larangan untuk berteman dengan pelaku kezaliman atau orang-orang fajir. Kenapa kita dilarang untuk bermajelis, berteman, duduk atau sering bergaul bersama ahli dzulm wal fujur? Alasannya kenapa? Karena orang-orang yang melakukan kezaliman, orang-orang yang melakukan kefajiran, itu akan mengundang datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan kezaliman, kemaksiatan, tentu dia akan mengundang datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duduk bermajelis, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang pelaku kezaliman, dikhawatirkan ketika Allah menurunkan azabnya juga terkena orang yang bersamanya. Yang sering bersama orang-orang zalim atau ikut merayakan perayaan kezaliman atau kegiatan-kegiatan yang di situ mengandung kemaksiatan kepada Allah, walaupun niatnya itu bukan untuk bermaksiat, mungkin niatnya niat yang baik, tapi kalau dia bersama mereka, kalau Allah turunkan azabnya, maka akan mengenai semua, ya, apakah orang yang baik atau orang yang jahat, semuanya terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Karena azab Allah Subhanahu wa taala itu bersifat apa? Umum, bersifat menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 25, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah."
Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan takutlah sebuah fitnah, yaitu sebuah azab yang tidak akan menimpa kepada orang-orang zalim saja. Jadi kita harus khawatir, karena namanya azab Allah itu tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, tapi menyeluruh kepada siapapun yang ada di lokasi itu. Kalau Allah menimpakan azabnya, menyeluruh untuk semuanya. Dan di sini juga menjadi faedah bahwa pentingnya kita itu beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar, lalu Allah mendatangkan azabnya, semuanya kena. Yang beriman kena, yang soleh kena, yang zalim kena, yang kafir kena, semuanya kena. Kena, tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah SAW menggambarkan seperti orang yang sedang berada di atas kapal. Semua penumpang berada di atas kapal. Kemudian ketika ada yang membolongi lubang, melubangi dasar kapal, kemudian yang lainnya tidak ada yang menegur. Dibiarkan saja orang ini melubangi kapal. Karena kalau mengambil air sulit, harus naik ke atas dulu untuk ngambil air. Mendingan dibolongin saja biar airnya cepat, ya, airnya masuk dari bawah. Kalau semua penghuni kapal atau penumpang ini diam, tidak ada yang menegur, maka yang tenggelam itu siapa? Semuanya, bukan hanya orang yang melubangi kapal ini saja. Ini pentingnya kita selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Pentingnya kita itu hidup selalu tingak-tinguk ya, noleh ke kanan, noleh ke kiri, ya. Apakah ada kemungkaran, apakah ada kemaksiatan di komplek yang kita tinggal, di perumahan yang kita tinggal, apakah ada yang dijadikan tempat-tempat kemaksiatan, markasnya tapi untuk markas judi misalkan, markas untuk minum-minuman keras. Nah, ini harus kita bersuara, kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar dengan kemampuan yang kita miliki. Apalagi sekarang ini kan zamannya viral. Ketika sudah viral ya cepat akan ditangani. Tapi kalau belum viral ya mungkin sulit untuk ditangani. Ya, kenapa ya? Karena mungkin backingannya ya diingatkan ya, terutama bagi penegak-penegak hukum atau aparat wilayah, apakah dari aparat desa dan seterusnya. Nah, itu yang lebih bertanggung jawab untuk tingak-tinguk melihat di wilayahnya apakah ada kemungkaran atau tidak. Ini harus dia yang bertanggung jawab, dan kita semua juga wajib untuk saling melihat apakah ada kemungkaran, supaya di situ kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Ini poinnya bahwa dilarang untuk bersahabat, berteman, bermajelis dengan orang-orang buruk, orang-orang yang berbuat maksiat, karena khawatir Allah akan mengazab semuanya tanpa terkecuali. Contohnya seperti cerita yang ada dalam hadis ini, ketika Allah menenggelamkan, itu tidak hanya yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah, semua dari awal sampai akhir, walaupun orang yang tidak ada niat untuk menghancurkan Ka'bah, orang yang mungkin hanya numpang lewat saja, itu pun semuanya dihancurkan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pandang bulu. Nah, ini kita jangan bermudah-mudahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri-ciri ibadur rahman. Ciri-ciri hamba-hamba Allah yang penyayang itu mereka ketika melihat kemungkaran, ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an ibadur rahman, ya. Walladzina marru bil lagwi marru kirama. Apabila melewati perkara yang sia-sia, melewati perkara yang tidak ada gunanya, ya, marru kirama, ya, mereka berjalan dengan penuh dengan kewibawaan, ya, tidak ikut-ikutan. Dan apabila mereka melihat walladzina la yashhaduna zur, mereka tidak walladzina la yashhaduna zur, mereka yang tidak menyaksikan perkara-perkara zur, tidak ikut-ikutan dalam perkara-perkara keburukan, perkara kemaksiatan.
walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Nah, ini ibadur rahman. Kalau ketika melewati sekumpulan orang yang melakukan kemaksiatan, dia menjauh, tidak ikut-ikutan dengan keburukan itu. Tidak dengan berbagai macam alasan untuk ikut kegiatan itu. Malam tahun baru, walaupun orang rame-rame di luar menunggu pergantian tahun, ibadur rahman tidak ikut-ikutan. Perayaan-perayaan agama lain, hura-hura, walaupun dia beralasan saya ini kan enggak untuk merayakan, tidak ada keinginan untuk merayakan, saya hanya ingin mencari udara segar. Masya Allah, saya ingin mencari angin saja di luar. Nah, ini ibadur rahman menghindar semua ini. Ketika ada perayaan, ketika ada kemungkaran-kemungkaran atau waktu atau malam yang diyakini itu banyak kemungkaran, ibadur rahman tidak mau keluar. Dia diam dalam rumahnya dan menghindari kemungkaran-kemungkaran seperti itu. Itu ciri-ciri ibadur rahman. Kalau kita masih suka keluar, kecuali dengan hal-hal yang darurat, kecuali perkara-perkara yang penting yang harus membuat kita keluar. Kalau tidak ada perkara yang penting, apalagi beralasan ini kan fikih waqi', waduh, fikih waqi' ya, jadi biar tahu kenyataan suasana di lokasi seperti apa supaya menyimpulkan hukum fikih, masya Allah. Sampai berdakwah di tempat-tempat kemungkaran ya, tempat-tempat lokalisasi dan seterusnya, alasannya fikih waqi', tahu kondisi. Tidak ada yang bisa menjamin keimanan kita ya. Siapa tahu ketika berada di tempat tersebut akhirnya syaitan menggoda dan kita pun tergelincir dan ikut dengan kemungkaran itu, naudzubillah min dzalik. Baik. Kemudian di antara faidah yang lain dari hadis ini yaitu al-hathu ala musahabatil akhyar, anjuran untuk berteman dengan orang-orang baik, anjuran untuk berteman berada di lingkungan-lingkungan yang soleh. Ini anjuran karena seseorang itu keimanannya tergantung sahibnya, tergantung temannya. Al-mar'u ala dini khalilih, seorang itu tergantung temannya. Keimanannya itu sesuai dengan teman yang selalu bersamanya. Karena namanya manusia selalu akan bersama, selalu akan saling cocok satu sama lain. Orang soleh cocoknya sama orang soleh, orang penuntut ilmu cocoknya sama penuntut ilmu, orang yang rajin ke majelis ilmu cocoknya sama yang rajin ke majelis ilmu, yang rajin ke tempat-tempat maksiat ya cocoknya sama yang rajin ke tempat-tempat maksiat. Jadi kalau ada orang yang berteman dengan pelaku maksiat ya, ada dua kemungkinan, apakah pelaku maksiatnya itu soleh cuma kelihatannya saja pelaku maksiat, atau pelaku ketaatan ini termasuk pelaku maksiat cuma kelihatannya pelaku ketaatan. Karena secara fitrah manusia itu selalu bercondong kepada yang selevel ataupun yang sesuai dengan dirinya, sekufu dengan dirinya. Dan kita dianjurkan untuk selalu mencari teman yang baik-baik, walaupun kita tidak sama keimanannya, tidak sama kesolehannya dengan orang tersebut, namun kita selalu mencintai orang-orang baik. Kita selalu mencintai orang-orang soleh. Sebagaimana kata Anas bin Malik ataupun sahabat Abdullah bin Abbas, ya, saya tidak sama seperti Abu Bakar dan Umar ataupun Utsman, namun saya mencintai mereka. Karena kata Rasulullah SAW, anta ma'a man ahbabta, kamu itu bersama orang yang kamu cintai. Ketika ada datang seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, maka kata Rasulullah, anta ma'a man ahbabta, engkau itu bersama orang yang kamu cintai. Maka kata Anas bin Malik atau Abdul bin Abbas, ya, kami salah ingat, ini menjadi kabar gembira bagi kami.
Ya, walaupun saya tidak selevel dengan Abu Bakar, saya tidak selevel dengan Umar bin Khattab, namun saya sangat mencintai mereka. Bisa jadi dengan cinta saya kepada mereka, Allah kumpulkan saya bersama mereka. Begitupun kita mungkin tidak sama dengan para ulama, kita tidak sama dengan orang-orang soleh, namun kita berusaha untuk mencintai mereka dan berusaha untuk bersama mereka, ya, bermajelis dengan mereka, duduk dengan mereka. Siapa tahu Allah kumpulkan kita bersama mereka. Dan orang yang selalu bersama orang-orang soleh, maka manfaatnya ketika di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan syafaat lewat orang-orang soleh tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yaqulu fil jannah ma fa'ala sadiqi fulan." Sesungguhnya nanti ada seorang di dalam surga, dia bertanya, apa yang dilakukan oleh teman saya si fulan? Sudah di dalam surga, dia tidak mendapati temannya yang mungkin dulu di dunia bersama-sama. Apa yang dilakukan oleh teman saya si fulan? Wa sadiqahu fil jahim, sedangkan temannya itu berada di neraka jahim. Kemudian fayaqulullahu ta'ala akhriju lahu sadiqahu ilal jannah, keluarkan temannya itu dan masukkan ke dalam surga. Fayaqulu man baqiya famalana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ketika orang yang di neraka jahim ini dikeluarkan, ya, gara-gara mendapat syafaat dari temannya yang di surga, maka mereka bertanya, penghuni neraka yang lain mengatakan, famalana min syafi'in, kami tidak punya orang yang bisa memberi syafaat, wala sadiqin hamim, dan kami juga tidak punya teman-teman yang baik, teman-teman setia yang bisa menolong kami. Mereka baru sadar ternyata teman-teman di dunia yang orientasinya adalah untuk dunia, teman-teman yang mereka cari di dunia hanya untuk kepentingan dunia, tidak bisa berguna sama sekali untuk mereka. Justru teman-teman yang mereka cari di dunia hanya untuk kepentingan dunia justru menjadi musuh di hari kiamat. Mereka akan bermusuhan nanti di hari kiamat. Al-akhillau yauma idin apa? Al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Orang yang saling cinta kasih pada hari ini, yaitu hari kiamat, ba'duhum li ba'din adun, sebagian satu dengan sebagian yang lain bermusuhan, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, mereka semakin setia, semakin erat pertemanannya. Sedangkan orang-orang yang pertemanannya dibangun untuk dunia, mereka akan bermusuhan. Bahkan bukan hanya teman, kita dengan keluarga saja bahkan bermusuhan, saling menuntut satu sama lain. Makanya kita kadangkala saling lari dari satu yang lain karena takut dituntut oleh keluarga kita yang lain. Yauma idin fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idin sya'nu yughni. Ketika sangkakala ditiupkan, maka kamu akan melihat orang itu lari, mar'u min akhi, dari saudaranya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan juga anak-anaknya, lari dari bapak dan juga ibunya, lari takut dituntut oleh keluarganya karena banyak kedoliman, banyak hak-hak yang tidak diberikan di dunia. Mereka khawatir dituntut oleh keluarga tersebut. Nah, orang-orang yang cinta kasih di dunia hanya untuk dunia, mereka nanti akan bermusuhan. Sedangkan orang-orang beriman akan saling memberikan manfaat. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, istakthiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atu yaumal qiyamah. Perbanyak kalian mencari teman-teman orang-orang beriman, karena sesungguhnya mereka akan bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat. Beliau juga menyebutkan dalam redaksi yang lain, qala Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, istakthiru min ashabis salihin fid dunya. Perbanyak kalian mencari teman-teman soleh di dunia. Fa innahum yanfa'una yaumal qiyamah, karena sesungguhnya mereka itu bermanfaat nanti di hari kiamat.
Qila lahu kaifa yanfa'un, ditanyakan kepada beliau bagaimana orang-orang teman-teman soleh ini bisa bermanfaat. Faqala Al-Hasan Al-Basri, bainama ahlul jannah fil jannah tadhakaru ashabahum fid dunya wa ahwalahum fid dunya. Ketika orang-orang ahli jannah ini di dalam surga, mereka saling mengingat teman-teman mereka yang dulu sama-sama di dunia dan bagaimana keadaan mereka dulu di dunia. Fa yuqalu fa innahum ma fa'alu sadiqi fulan, maka di antara mereka bertanya, apa yang dilakukan oleh teman saya si fulan? La arahu fil jannah, aku tidak melihat di dalam surga. Yuqalu huwa finnar, ada yang berkata temanmu itu berada di neraka. Fa yaqulu hadzal mu'min ya rabbi la taktamilu ladzati fil jannah illa bi sadiqi fulan. Maka orang mukmin ini, ahli jannah ini berkata, ya Allah, aku tidak akan merasakan sempurna kelezatan di dalam surga kecuali bersama temanku itu. Ada yang kurang ya Allah kalau tidak bersama teman saya tersebut. Indaha ya'murullahu ta'ala fayukhraju sadiqahu minan nar ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan temannya itu dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ikraman li sadiqihi alladhi fil jannah, untuk memuliakan orang yang ada dalam surga itu. Bentuk Allah memuliakan penghuni surga, Allah keluarkan teman-teman mereka yang ada di neraka. Taib. Maka penghuni neraka yang lain takjub, ajaban, man yashfa'lahu, mereka takjub, siapa yang bisa menolong orang ini? Padahal kita sama-sama di neraka, tiba-tiba dia dikeluarkan. Siapa yang bisa mengeluarkan orang ini? Siapa yang bisa memberi syafaat? Apakah bapaknya seorang syahid? Bapaknya mati syahid? Apakah saudaranya mati syahid? Atau anaknya juga mati syahid? Mereka katakan tidak punya bapak yang mati syahid, tidak punya saudara yang mati syahid, tidak punya anak yang mati syahid. Akan tetapi dia dikeluarkan karena teman mereka yang soleh. Maka dalam kondisi seperti itu, penghuni neraka dengan penuh penyesalan mereka mengatakan, ya, kami tidak punya orang yang bisa memberikan syafaat dan kami tidak punya shadiqin hamim, kami tidak punya teman yang setia yang bisa menolong kami di neraka ini. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini menjadi motivasi bagi kita semuanya agar selalu berteman dengan orang-orang soleh, walaupun manfaat dunianya tidak banyak. Manfaat dunianya itu apa? Kita mau pinjam uang, ternyata teman kita itu nggak punya uang yang bisa kita pinjamin, nggak bisa diandalkan ketika susah. Tapi kalau dia soleh, dia orang yang beriman, masya Allah, insya Allah bermanfaat, tidak di dunia tapi di akhirat. Sebagian orang kan berteman karena ada yang bisa dicari manfaatnya. Berteman kan cari yang banyak manfaatnya. Ketika kita susah minjem uang, ketika ada kesusahan dibantu. Nah ini kan makanya orang tuh berlomba-lomba mencari teman-teman yang kaya, teman-teman yang punya nama yang terkenal supaya bisa mengangkat dirinya dan seterusnya. Nah ini kalau niatnya hanya untuk itu, tidak bermanfaat di akhirat. Namun teman-teman solehlah yang insya Allah bermanfaat nanti di hari kiamat. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, di antara faedah yang lain yaitu ikhbar Rasul sallallahu alaihi wasallam anil mughayyibat wa hiya mimma yajibul imanu biha kama waradat wal imanu bi annaha sataqa kama akhbara li'annahu alaihi salatu wassalam la yantiku anil hawa. Poin berikutnya adalah pengkhabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara gaib, dan ini termasuk perkara yang wajib untuk diimani sebagaimana terdapat dalam hadis yang ada wajib untuk diimani. Dan kita harus percaya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah pasti akan terjadi, karena apa yang disampaikan oleh beliau tidak dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Maka wajib hukumnya kita percaya dan itu akan terjadi kapannya Allahu a'lam. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat, kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Poin yang terakhir ini yaitu kita wajib mengimani semua apa yang dikhabarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkara itu tidak masuk akal, tidak bisa kita cerna dengan logika, namun kalau yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu hadisnya sahih, wajib untuk kita imani. Karena ini adalah bentuk syahadat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Bentuk persaksian kita bahwa beliau adalah utusan Allah yaitu melakukan semua yang diperintahkan oleh beliau, meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau, dan mempercayai, membenarkan semua berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyampaikan perkara gaib. Ini bukan berarti beliau mengetahui atau memiliki ilmu gaib. Namun beliau mengetahui perkara gaib kalau dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikasih tahu oleh Allah atau tidak diberitahu oleh malaikat Jibril, maka beliau tidak punya ilmu gaib. Jadi ilmu gaib yang beliau miliki itu terbatas, ya, yang diajarkan atau yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah beliau mengetahui. Selain daripada itu, maka beliau tidak punya ilmu gaib. Ya, banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan bahwa beliau tidak punya ilmu gaib. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, mungkin cukup satu hadis yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Di antara poin yang bisa kita ambil yaitu seseorang itu dibalas sesuai dengan niatnya. Niatnya baik dibalas dengan kebaikan, niatnya buruk dibalas dengan keburukan. Kemudian larangan untuk berteman dengan pelaku maksiat atau pelaku zalim. Menjauh dari mereka, hindari majelis-majelis perkumpulan mereka. Karena kalau Allah mengazab mereka, jangan sampai mengenai orang yang bersama mereka. Maka harus menjauh dari majelis-majelis tersebut. Kemudian anjuran untuk berteman dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Kemudian poin berikutnya adalah berita dari Rasulullah SAW tentang perkara gaib dan wajib kita mengimaninya, apa yang disampaikan oleh beliau, dan ini pasti akan terjadi, ya. Namun kapan dan di mananya, kapan dan siapanya, Allahu a'lam bishawab. Allah a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan? Alhamdulillah, tidak ada, ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.